Di suatu siang hari yang terik, terlihat seorang mahasiswi sedang fokus menatap layar laptopnya. Mahasiswi tersebut adalah Bunga. Hari ini, Bunga sedang mereview materi untuk pelaksanaan ujian akhir semester nanti. Materi yang sedang direview hari ini adalah materi mengenai pengadaan barang dan jasa. Karena terlalu fokus menatap layar laptopnya itu, Bunga tidak menyadari jika ada seseorang yang datang menghampirinya. Ya, orang itu adalah Ani, teman Bunga. Karena melihat Bunga terlalu fokus menatap layar laptopnya, Ani berniat untuk mengejutkan Bunga. Namun, Bunga tidak terkejut. Kemudian, terjadilah percakapan di antara mereka. Kamu lagi ngapain? Aku lagi baca materi buat PBJ nih. Tumben rajin amat. Kan kita mau UAS PBJ. Gimana sih kamu? UAS PBJ tuh masih 2 minggu lagi. Rajin banget sih. Ya, kan aku mau nyicil, soalnya materinya banyak banget nih. By the way, sumpek banget tahu pakai masker. Iya nih, gara-gara pandeminya nggak selesai-selesai. Kapan ya kira-kira pandeminya bisa selesai? Nggak tahu nih, vaksinnya aja belum ada. Kira-kira kapan ya pemerintah Indonesia beli vaksin? Loh, kamu belum baca berita? Emang berita apa? Katanya, distribusi vaksin bentar lagi mau dilaksanain loh. Oh iya, kira-kira kemarin pemilihan penyedia waktu pengadaan itu gimana ya? Kok kamu nyambung-nyambungin ke materi PBJ sih? Ya, kan emang nyambung, sekalian kita belajar juga. Emang ada apa aja sih jenis-jenis pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa? Wah, kamu tidur ya waktu kelas. Nih, aku kasih video penjelasan tentang jenis-jenis pemilihan penyedia dalam PBJ. Jenis-jenis pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. Jenis-jenis pemilihan penyedia antara lain: 1. E-purchasing. E-purchasing wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. E-purchasing tidak wajib jika tidak ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Keputusan pembelian melalui e-purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku usaha lokal. Kedua, penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang satu pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga. 3. Pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilakukan kepada satu pelaku usaha dengan cara pembelian langsung maupun dengan permintaan penawaran. 4. Tender cepat. Tender cepat dilaksanakan dengan ketentuan peserta sudah terkualifikasi dalam sikap atau sistem informasi kinerja penyedia. Kemudian, peserta hanya memasukkan penawaran harga dan evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi. Selanjutnya, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Kemudian, tender cepat dapat menggunakan e-reverse auction. 5. Tender atau seleksi. Pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi terdiri dari tahap prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Oh gitu, jadi ada 4 jenis ya pemilihan penyedia PBJ-nya? Iya, kamu pasti tidur nih pas kelas. Kira-kira alur pelaksanaan dari masing-masing metode itu gimana sih? Oh ya udahlah, yuk sekalian aja kita belajar bareng. Nih lihat videonya yuk. Oke, kali ini aku bakal jelasin tentang alur pelaksanaan dari pengadaan barang dan jasa.
Nah, tadi di materi sebelumnya itu udah dijelasin tentang macam-macam pemilihan penyedia dari pengadaan barang dan jasa. Jadi, kali ini aku bakal bahas tentang alurnya. Nah, yang pertama dari alur melalui air purchasing. Sebelumnya udah jelasin ya, air purchasing itu apa di penjelasan sebelumnya. Nah, alurnya itu kayak gimana sih? Yuk, langsung aja kita bahas. Yang pertama, itu PPK atau pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang dan jasa. Lewat mana sih pemesanannya? Ya, tentunya lewat e-katalog. E-katalognya itu di mana? Kalian bisa cek di websitenya LKPP. Terus yang kedua, calon penyedia akan merespon pesanan tersebut. Nah, kalau misalkan si calon penyedianya udah ngerespon, pasti bakal terjadi negosiasi dong antara PPK atau pejabat pengadaan dengan si calon penyedia. Setelah timbulnya negosiasi antara PPK dengan calon penyedia, maka akan timbul kesepakatan mengenai pesanan tersebut. Setelah timbul kesepakatan, maka akan terbit SP atau surat pesanan dari barang dan jasa tersebut. Nah, cukup simpel kan untuk metode e-purchasing? Yang kedua, aku bakal jelasin tentang alur pelaksanaan penunjukan langsung. Nah, tadi udah dijelasin juga kan materinya kalau misalkan penunjukan langsung itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan kondisi tertentu. Nah, alurnya itu gimana sih? Nah, alurnya itu yang pertama, Pokja atau panitia pengadaan akan mengundang dan menyampaikan dokumen kualifikasi kepada pelaku usaha yang dinilai mampu. Yang kedua, pelaku usaha akan menyampaikan dokumen kualifikasi. Setelah itu, Pokja atau pejabat pengadaan akan melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut. Setelah itu, Pokja akan memberi penjelasan. Setelah memberikan penjelasan, pelaku usaha akan menyampaikan dokumen penawaran dalam satu file kepada Pokja atau pejabat pengadaan. Setelah itu, Pokja atau pejabat pengadaan akan membuka dan mengevaluasi secara administrasi, teknis, dan harga dari dokumen penawaran tersebut. Nah, setelah dievaluasi, Pokja dan PP akan menyusun berita acara evaluasi. Setelah menyusun berita acara evaluasi, Pokja akan mengumumkan pemenang itu di SPSE. Pokja atau pejabat pengadaan akan menyampaikan kepada PPK. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu aku bakal jelasin alur pengadaan langsung dengan pembelian langsung. Nah, karena ini dia metodenya itu pembelian langsung, jadi cukup singkat ya alurnya. Yang pertama, itu pejabat pengadaan melakukan pemesanan. Nah, setelah melakukan pemesanan, penyedia dan PPK akan melakukan serah terima dari barang dan jasa tersebut. Setelah itu, penyedia akan menyerahkan bukti pembelian berupa bukti pembelian atau kwitansi kepada PPK. Setelah itu baru PPK melakukan pembayaran. Terus di sini aku mau jelasin apa sih bedanya, kan sama-sama beli langsung antara e-purchasing sama pengadaan dengan pembelian langsung. Bedanya, kalau e-purchasing dia itu melalui e-katalog, tapi kalau pengadaan dengan pembelian langsung ini dia bisa offline gitu, bisa langsung beli ke tempatnya kayak gitu. Oke, materi selanjutnya bakal dijelasin sama temanku. Selanjutnya adalah alur pengadaan langsung dengan penawaran. Yang pertama adalah pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedua, pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas minimal dari 2 sumber informasi. Yang ketiga, pejabat pengadaan mengundang calon penyedia. Yang keempat, calon penyedia menyampaikan penawaran. Yang kelima adalah pejabat pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta mendapatkan harga yang wajar. Yang selanjutnya adalah PP membuat BAHPL. Yang terakhir, pejabat pengadaan melaporkan kepada PPK. Adapun alur penyampaian dan pemasukan penawaran tender cepat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyedia barang jasa menyampaikan penawaran harga pada aplikasi SPSE atau Apendo atau Spam Kodok. Yang kedua, setelah masa penyampaian penawaran berakhir, maka sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran. Yang ketiga,
Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang atau e-reverse auction dalam kurun waktu yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pengumuman pemenang berdasarkan harga terendah. Adapun alur prakualifikasi dan pasca kualifikasi tender atau seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman dan atau undangan. Yang kedua, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan. Yang ketiga, pemberian penjelasan. Yang keempat, penyampaian dokumen penawaran. Yang kelima, evaluasi dokumen penawaran. Yang keenam, pembuktian pasca kualifikasi. Yang ketujuh, penetapan dan pengumuman pemenang. Selanjutnya adalah sanggah. Dan yang terakhir adalah sanggah banding. Oh, berarti kalau dilihat-lihat, pemerintah ngadain pengadaan vaksin ini dengan metode penunjukan langsung ya? Yap, betul banget. Jadi kan pengadaan vaksin ini bisa dibilang dalam keadaan darurat. Nah, kalau misalnya kamu mau tender, nggak semua penyedia bisa menyediakan vaksin ini. Iya benar. Terus juga pengadaan vaksin ini juga dibutuhin secepatnya oleh pemerintah. Makanya pemilihan penyedia yang paling cocok buat proyek ya penunjukan langsung, gitu kan ya? Bener banget. Oh iya, ada satu video lagi nih tentang pelaksanaan kontrak dari apa yang udah dijelasin sebelumnya. Mau lihat? Boleh, boleh. Pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak terdiri atas yang pertama, penetapan SPPBJ. SPPBJ yaitu surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Lalu yang kedua, ada penandatanganan kontrak. Kontrak ditandatangani dengan ketentuan jika telah ditetapkan. Lalu, penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah SPPBJ, kecuali bila DIPA belum disahkan. Lalu, ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga yaitu pemberian uang muka. Besaran uang muka paling tinggi yaitu sesuai dengan nilai kontrak dan dibayarkan setelah menyerahkan jaminan uang muka. Lalu yang keempat, ada pembayaran prestasi pekerjaan. Pembayaran prestasi pekerjaan ini diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan secara bulanan, termin, maupun sekaligus setelah pekerjaan selesai. Lalu yang kelima, ada perubahan kontrak. Perubahan kontrak ini dapat dilakukan untuk semua jenis kontrak dan harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Penambahan nilai kontrak akhir tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Lalu, yang keenam ada penyesuaian harga. Selanjutnya, yang ketujuh, ada penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. Selanjutnya, yang kedelapan, ada pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak ini dilakukan apabila penyedia terbukti melakukan KKN dan atau kecurangan dalam proses pengadaan. Lalu, apabila penyedia dalam keadaan pilot, dan apabila penyedia terbukti dikenai sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Selanjutnya, yang kesembilan ada serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan ini dilakukan dari penyedia ke PPK dan dari PPK ke PA atau KPA. Dan yang terakhir yaitu ada keadaan kahar. Keadaan kahar ini merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Contoh keadaan kahar yaitu peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan lain sebagainya.
Wah, mantap banget nih videonya. Informatif dan membantu banget buat belajar UAS. Makasih ya. Hehe, siap nih dapat 100. Oh, jelas dong.